Oke, baik. Halo semuanya, selamat malam teman-teman semuanya. Kalian semuanya sehat? Coba tes. Silahkan jawab lewat chat, apakah ada yang sakit atau semuanya sehat? Oke, sehat ya. Ada yang sakit nggak di sini? Bisa di chat, dijawab di chat. Oke, jawabannya lucu ya. Oke, sehat. Oke, alhamdulillah. Oke oke, baik. Oke, ada yang jawab lagi? Oke. Semoga teman-teman sehat semua, sehat selalu semuanya ya. Nah, hari ini, webinar kali ini kita tentang apa? Yaitu tentang mengenal, faktor resiko stroke dan cara mencegahnya, bagaimana. Nah, itu nanti yang nanti pembicaranya adalah Dokter Nona, dan nanti Dokter Nona akan saya berikan waktu 35 menit untuk presentasi. Oke, sudah siap, Dokter Nona? Siap. Oke, baik. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Eva atas waktunya. Selamat malam semuanya, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali ya, saya ucapkan untuk teman-teman semua yang tunanetra maupun tuli. Eh, Malam ini kita akan mengadakan webinar tentang stroke bersama Sehatara. Mungkin sebelumnya saya coba share screen dulu ya, teman-temannya. Baik, silakan. Oke, apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Oke, langsung aja ya kita mulai. Jadi pada malam ini kita akan membahas tentang penyakit stroke. Mungkin teman-teman semua udah sering ya mendengar istilah stroke itu, namun tidak jarang pada praktiknya di lapangan saya masih sering menjumpai ada beberapa orang ataupun pasien yang masih kadang-kadang masih salah dalam tanda kutip mempersepsikan apa itu penyakit stroke. Nah, untuk itu tujuannya malam ini kita sama-sama sharing, saling diskusi juga mungkin nanti tentang apa itu stroke, terus faktor risikonya apa saja, kemudian bagaimana pencegahan supaya kita tidak terkena stroke itu ke depannya. Nah, langsung saja, mungkin sebelumnya salam kenal dulu ya sama teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Nona Suci Rahayu, spesialis neurologi. Saya bertugas praktik di salah satu klinik mandiri spesialistik yang ada di Banda Aceh. Kemudian saya juga aktif mengajar sebagai salah satu tenaga pengajar untuk teman-teman calon dokter umum di kampus Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Jadi nanti teman-teman bisa, mana tahu nanti ada sharing, bisa manggil saya dengan nama Dokter Nona aja ya, karena mungkin kepanjangan kalau Dokter Nona Sirhan. Oke, lanjut seperti yang tadi udah saya utarakan di awal ya, teman-teman, bahwa topik stroke ini kita angkat karena baru-baru ini kita baru saja memperingati peringatan Hari Stroke Sedunia. Nah, untuk teman-teman tahu juga semua bahwa WHO itu menetapkan Hari Stroke Sedunia itu tepatnya jatuh pada tanggal 29 Oktober yang lalu. Nah, jadi setiap tanggal 29 Oktober kita khususnya para spesialis saraf dan semua penyintas stroke itu melakukan ya semacam edukasi ataupun evaluasi ulang itu
dalam rangka peringatan Hari Stroke Sedunia ini. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita membahas lebih jauh ya, apa itu stroke? Jadi kita harus kenal dulu, teman-teman, definisi dari stroke itu sendiri. Kalau dari literatur, dikatakan yang gampangnya bahwa stroke itu adalah suatu kondisi gangguan otak yang timbulnya mendadak, kemudian berlangsungnya cepat, dapat disebabkan oleh tersumbatnya ataupun pecahnya dari dinding pembuluh darah otak. Nah, kejadian ini bisa berlangsung singkat, bisa kurang dari 24 jam, atau bahkan lebih. Jadi bisa lebih dari 1 hari ya, teman-teman. Bisa gejalanya itu bisa menetap, bisa dalam 2, 3, atau bahkan sampai lebih dari 1 minggu. Yang kejadian ini itu dapat berpotensi menimbulkan kematian atau bahkan kecacatan. Kecacatan di sini bisa berupa kecacatan fisik dalam artian yang mungkin sering kita lihat itu berupa lumpuh, ya misalnya tangan atau kakinya tidak dapat digerakkan, atau bicaranya pelo atau cadel, atau bisa juga kecacatannya bibirnya merot, dan bisa juga berupa kecacatan mental. Jadi kecacatan mental yang biasanya kita jumpai pada pasien-pasien yang sudah pernah menderita stroke itu dapat dilihat dari gejala, misalnya sering lupa. Jadi setelah menderita stroke, pasiennya sering lupa-lupa, terganggu memorinya ya, atau mungkin bahkan pada perubahan perilaku, misalnya pengendalian emosionalnya yang terganggu, atau dan banyak lagi lah yang berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi dampaknya besar ya teman-teman ternyata dari stroke ini sendiri. Namun yang perlu kita garis bawahi, gampangnya bahwa stroke itu adalah gangguan otak yang timbul mendadak dan cepat. Jadi sesuatu yang munculnya mendadak dan cepat, maka hampir pasti bisa kita curigai, oh ini mungkin kemungkinan pasiennya mengalami stroke jika kita jumpai tanda-tanda stroke yang lain. Kemudian, nah tadi kita sudah membahas tentang definisi stroke ya. Sekarang apa sih fakta dari stroke itu sendiri? Ternyata teman-teman, stroke ini adalah penyebab kecacatan dan kematian yang terbesar nomor 3 di dunia. Khususnya ini penelitian di negara Amerika. Jadi di Amerika, stroke itu adalah menduduki peringkat ketiga penyebab kematian dan kecacatan. Namun berbeda di Indonesia, data yang terbaru tahun 2021 bahwa stroke itu malah justru menjadi peringkat nomor 1. Jadi sebagai penyebab kematian dan kecacatan di negara kita. Nah, ini saya tampilkan gambar peta dunia ya, mungkin buat teman-teman bisa melihat juga yang diwarnai dengan warna merah gelap ini itu area daerah Rusia ya. Ini merah ini menunjukkan insidensi kematian stroke yang cukup tinggi, yaitu mencapai 151 sampai 251 kasus dalam 100.000 penduduk setiap tahunnya. Nah, negara kita sendiri, Indonesia ini diberi warna oranye, itu moderate dalam artian sedang. Insidensi kematiannya itu mencapai 100 sampai 125 kasus dalam 100.000 penduduk per tahunnya. Nah, berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di benua Eropa ya. Di sini diwarnai dengan area kuning, bahwa area benua atau area Eropa ini termasuk daerah yang insidensi stroke atau kematian akibat stroke-nya itu cukup rendah. Kenapa bisa berbeda-beda? Nah, ini dilatar belakangi lagi dengan ya
perbedaan budaya, perbedaan pola hidup dari masyarakatnya, tingkat pengetahuan, kemudian sumber daya manusia di masing-masing negara itu kan beda-beda pengobatannya, sehingga menyebabkan perbedaan pula pada angka kematian dari pasien-pasien stroke ini sendiri di setiap negara. Nah, mengapa kita harus tahu ya, atau harus bisa mendeteksi stroke ini secara dini? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi nih teman-teman, bahwa stroke itu ternyata dampaknya cukup besar ya, selain menimbulkan kecacatan, menimbulkan angka kematian yang cukup tinggi, bahkan dia juga bisa mempengaruhi ekonomi. Jadi sudah tercatat bahwa negara kita itu menghabiskan cukup banyak biaya dari jaminan kesehatannya sendiri dalam perawatan pasien-pasien stroke di rumah sakit. Jadi semakin terlambat seseorang itu didiagnosa ataupun ditangani stroke-nya, maka masa rawatan pasien tersebut di rumah sakit juga akan semakin panjang karena proses pemulihannya juga akan semakin lama. Jadi itu akan berimbas ke sistem ekonomi maupun pengklaiman nanti dari asuransi. Kemudian ekonomi itu juga berpengaruh dari produktivitas si pasien stroke itu sendiri. Jadi pasien umpamanya yang awalnya dia produktif sebagai produktif bekerja, karena menderita stroke sudah tidak aktif bekerja lagi. Nah, itu sedikit banyaknya pasti akan mempengaruhi terhadap ekonomi dari pasien itu sendiri. Kemudian, kenapa kita harus mendeteksi stroke secara dini? Pentingnya lagi bahwa kematian sel saraf itu sendiri berlangsung sangat cepat. Jadi semakin terlambat memperoleh penanganan, semakin terlambat kita deteksi adanya kerusakan pada saraf, maka semakin besar pula efek kerusakan pada saraf itu ke depannya. Jadi, untuk mencegah kematian sel saraf yang berkepanjangan, maka perlulah kita mengetahui bagaimana sih cara kita mendeteksi stroke itu sendiri secara lebih cepat ya, atau secara dini. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai definisi, kemudian sudah kita jelaskan efek atau dampak dari stroke itu sendiri. Kemudian masuk ke pembagian dari stroke, teman-teman. Jadi, stroke itu bisa dikategorikan menjadi dua pembagian atau dua kelompok besar. Ada stroke penyumbatan atau kita kenal dengan istilah medisnya stroke iskemik. Kemudian ada satu lagi stroke hemoragik atau kita kenal dengan bahasa kita juga stroke perdarahan. Jadi ada yang penyumbatan, ada yang perdarahan. Di lapangannya memang kejadian stroke penyumbatan ini yang lebih sering kita jumpai di rumah sakit. Memang secara penelitian juga di beberapa negara, stroke dengan penyumbatan dari pembuluh darah ini lebih sering dijumpai dibandingkan yang disebabkan karena pecahnya dinding pembuluh darah. Nah, penyumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah otak tadi, semuanya itu akan memberikan gambaran pada gejala si pasien. Jadi tergantung dari lokasi pembuluh darah yang mengalami gangguan tadi. Misalnya nih, pembuluh darah yang tersumbat, saya tunjukkan di area yang digambar, misalnya di bagian tengah. Khususnya itu mengatur pusat bicara. Maka umumnya pasien-pasien yang mengalami penyumbatan di area tersebut akan dominannya gejalanya itu tidak dapat berbicara atau cadel. Berbeda dengan pasien-pasien yang area kerusakan pembuluh darahnya itu di area yang mengatur pusat gerakan. Misalnya pecah pembuluh darah otaknya di daerah depan. Misalnya saya tunjukkan di gambar di area depan dekat dengan dahi misalnya di sini. Nah, itu secara ilmu kedokteran area
bagian depan itu mengatur pusat gerakan. Jadi ketika ada gangguan atau gangguan pembuluh darah di bagian depan itu, maka pasien bisa saja mengalami keluhan kelumpuhan. Jadi yang perlu kita ketahui, gejala stroke ini sangat beragam. Nanti mungkin akan saya jelaskan lagi ya di penjelasan berikutnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat potongan-potongan gambar ya. Ini yang membantu kita, dokter-dokter spesialis saraf di rumah sakit, untuk mengetahui, wah ternyata pasien kita ini mengalami stroke penyumbatan atau stroke perdarahan. Jadi ini gambaran CT scan-nya. Yang pertama ini ditunjukkan ada daerah yang hitam-hitam ya di area potongan otak. Itulah area yang tidak dapat aliran darah. Dalam artian sel sarafnya sudah mati karena tidak ada aliran darah ke situ akibat penyumbatan. Nah, di gambar yang kedua, daerah yang hitamnya jauh lebih besar. Kita kenal dengan penyumbatan yang lebih besar atau emboli istilahnya. Nah, ini kerusakan otaknya jauh lebih besar. Kemudian yang gambar ketiga ini ada area yang putih, berbeda dengan yang tadi di sini agak gelap. Pada CT scan pasien ketiga ini tampaknya warna putih. Nah, putih di sini bukan penyumbatan, tapi adalah akibat pecahnya pembuluh darah otak. Jadi ini adalah kumpulan darah yang membeku. Maka ini termasuk stroke perdarahan yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita masuk ke tanda dan gejala stroke itu sendiri ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa gejala stroke sangat beragam. Paling gampangnya kita cukup mengingat slogan, segera ke RS. Ya, segera ke RS untuk mengingat tanda dan gejala stroke. Di mana se adalah senyum, jadi senyum itu adalah senyum tidak simetris. Seperti di sini ditampilkan pada gambar, ada gambar orang di mana bibirnya tidak simetris ya, yang satu merot. Misalnya ada yang lebih datar di sisi kiri, sedangkan yang kanan, bibir sisi kanannya normal. Jadi senyum asimetris, tidak simetris itu, atau kita istilahkan dengan merot, itu merupakan tanda stroke yang pertama. Kemudian gerak separuh anggota tubuh melemah, atau gampangnya kita bilang lumpuh lah ya. Jadi ada anggota gerak satu sisi yang tidak aktif, apakah itu tangan kanan atau kaki kanan, ataupun tangan kiri atau kaki kiri. Kemudian gejala yang ketiga adalah ra, bicara pelo. Jadi ini juga khas sebagai salah satu tanda atau gejala pada pasien-pasien stroke. Kemudian gejala yang keempat adalah di mana kepanjangan dari adalah singkatan dari kebas. Jadi umumnya sekitar 25% kasus stroke itu dominannya pasien mengalami gejala kebas. Jadi tidak dominan lumpuh, malah dia cuma merasa kebas-kebas satu sisi badannya aja. Misalnya, dok, wajah kiri dengan tangan kiri saya sering kali kebas-kebas gitu, atau tiba-tiba kebas. Nah, tadi kan saya ralat dalam artian di sini tiba-tiba saya rasakan kebas atau mati rasa. Nah, itu juga bisa menunjukkan pertanda stroke. Kemudian gejala berikutnya R, yaitu rabun. Jadi tiba-tiba pasiennya merasa rabun atau tidak dapat melihat, bahkan bisa dalam satu sisi pandang atau kedua-dua matanya. Kemudian yang terakhir S, sakit kepala yang hebat, atau bahkan seringkali pasien mengungkapkan nyeri kepalanya sangat hebat dan berat, bahkan tidak pernah dirasakan seberat ini sepanjang hidupnya. Jadi sangat dramatis memang, tapi memang seperti itulah keluhan-keluhan yang lazim kita jumpai pada pasien-pasien yang kita diagnosa stroke di rumah sakit. Jadi saya ulangi, mungkin gejalanya yang paling gampang itu adalah dengan segera ke RS. Nah, ke semua gejala tadi, teman-teman, itu harus terjadi tiba-tiba dan mendadak ya. Jadi bisa terjadi saat istirahat ataupun
saat aktivitas. Jadi tidak menutup kemungkinan saat kapanpun bisa saja seseorang itu mengalami stroke. Bisa pagi hari, sore hari, atau bahkan malam hari. Jadi, stroke dapat menyerang siapa saja dan kapan saja. Makanya kita perlu mengetahui apa saja faktor risiko dan bagaimana pencegahannya. Nah, ini gambaran yang lebih jelas ya. Ada bibir merot, kemudian ada seorang pria tangannya nggak bisa diangkat, atau kita bilang tadi lumpuh satu sisi. Kemudian ada ini bapak-bapak mencong dan susah berbicara ya, bibirnya juga merot. Nah, ini pelo juga merupakan tanda dari stroke itu sendiri. Jadi, stroke adalah kegawat daruratan di dunia kesehatan. Jadi, semakin cepat kita tangani, maka semakin besar kemungkinan pasien tersebut untuk kembali normal atau sembuh. Nah, apa yang harus kita lakukan jika teman atau keluarga kita mengalami stroke? Nah, teman-teman ingat ada slogan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kemenkes di sini dengan istilah Be Fast. BEFAST. Di mana ini kepanjangannya dalam bahasa Inggris ya. Di mana B itu adalah balance, yaitu hilang keseimbangan. Kemudian E-nya ini adalah pandangan kabur. Kemudian F di sini singkatan dari face, wajah tidak simetris atau merot. Kemudian A itu arm atau lengan, mana anggota geraknya salah satunya lumpuh atau tidak dapat digerakkan. Kemudian S di sini singkatan dari speech, di mana pasien umumnya tidak dapat berbicara atau bahkan tidak mengerti apa yang sudah dibicarakan. Bisa ya, jadi bisa dia tidak dapat berbicara atau bahkan ada orang sekitarnya berbicara, tapi dia tidak paham. Itu juga bisa merupakan tanda dari gejala stroke. Kemudian yang terakhir T, yaitu singkatan dari time atau waktu. Jadi semakin cepat kita deteksi ke 5 tanda tadi, maka semakin cepat kita melakukan efisiensi waktu ya. Di sini time yang terakhir ini adalah waktunya menelpon panggilan darurat. Jadi kita biasa sebut dengan istilah code stroke. Jadi kode stroke, bahwa itu merupakan alarm pasien ini harus ditangani segera jika jumpai tanda-tanda yang tadi. Kenapa? Karena waktu adalah otak, atau bahasa Inggrisnya time is brain. Waktu adalah otak. Jadi semakin cepat waktu kita manfaatkan atau kita efisiensikan untuk penanganan pasien stroke, maka semakin banyak sel-sel saraf di otak yang dapat kita selamatkan. Jadi karena stroke adalah kegawat daruratan, karena tiap 10 detik itu sudah diteliti bisa satu orang bisa meninggal dunia karena stroke jika tidak mendapat penanganan yang tepat. Nah, sekarang masuk teman-teman ke apa saja sih faktor resiko stroke. Nah, faktor resiko stroke gampangnya kita bagi menjadi 2, sama kayak pembagian stroke tadi ya, teman-teman. Ada faktor resiko yang tidak dapat diubah, dan ada faktor resiko yang dapat diubah. Yang tidak dapat diubah ini adalah hal yang sudah mutlak. Maksudnya ya tidak bisa kita ubah karena memang sudah kita dapatkan dari sejak lahir, atau ya memang sudah kodratnya gitu ya. Yang pertama itu usia. Jadi usia yang semakin lanjut atau semakin tua itu akan semakin berpotensi untuk mengalami stroke karena ya sesuai dengan adanya faktor-faktor resiko lain yang dibawa. Jadi semakin meningkat usia, jadi faktor komplikasi dari penyakit-penyakit lain juga ikut menyertai, maka kemungkinan menjadi stroke pun juga akan semakin besar. Namun, dalam tanda kutip, bukan berarti tidak ada pasien usia muda ataupun bahkan bayi yang mengalami stroke. Kenapa? Karena faktor resiko stroke itu banyak. Tidak hanya dari yang tidak dapat diubah ini saja, tapi nanti ada faktor-faktor lain yang
ikut mempengaruhi bahwa si pasien ini tidak menutup kemungkinan bisa menjadi stroke. Apakah itu faktor pembuluh darah, faktor bawaan lainnya, atau faktor genetik. Nah, itu semua ikut mempengaruhi. Jadi, sering ada stigma di masyarakat yang masih salah bahwa semua pasien yang mengalami stroke adalah pasien tua. Jadi, salah ya, teman-teman, bahwa semua orang bisa mengalami stroke. Tergantung apa faktor resiko yang mendasarinya. Kemudian, faktor risiko yang tidak dapat diubah, yang kedua itu ras. Jadi ras itu kan tidak dapat diubah ya, karena sudah bawaan. Bangsa kulit putih itu lebih cenderung rendah mengalami stroke dibandingkan bangsa kulit hitam. Itu sudah dilakukan berbagai penelitian. Kemudian jenis kelamin. Laki-laki secara teori lebih cenderung mengalami stroke dibandingkan perempuan. Kemudian yang keempat adalah genetik. Genetik di sini dalam artian ada riwayat keluarga, misalnya pasien tersebut memiliki orang tua ataupun saudara kandung yang pernah mengalami stroke sebelumnya. Nah, ini faktor genetik yang sedikit banyaknya ikut mempengaruhi bahwa seseorang itu bisa mengalami stroke di kemudian hari. Dan itu tidak dapat diubah. Kemudian, apa saja sih faktor resiko yang dapat diubah? Faktor resiko yang dapat diubah ini lebih banyak ya, teman-teman, dibandingkan yang tidak dapat diubah. Yang pertama, hipertensi atau kita kenal dengan darah tinggi. Jadi, seseorang yang sudah mengalami atau didiagnosa darah tinggi atau hipertensi itu akan memiliki kecenderungan 3 kali lipat secara teori untuk mengalami stroke di kemudian hari jika tidak kontrol teratur. Kemudian, faktor yang kedua adalah penyakit jantung. Penyakit jantung ini menempati urutan kedua setelah penyakit darah tinggi. Jadi, seseorang yang didiagnosa dengan riwayat penyakit jantung sebelumnya akan memungkinkan jika tidak kontrol teratur mengalami stroke di kemudian hari. Kemudian, yang ketiga adalah kolesterol yang meningkat atau peningkatan kolesterol. Kemudian, yang keempat, merokok. Nah, ini yang paling sering nih, rata-rata pasien-pasien kita di rumah sakit, faktor resiko yang lazim kita jumpai adalah hipertensi dan merokok. Jadi ini lebih primadona ya, jadi hipertensi urutan pertama, kedua penyakit jantung, tapi secara di lapangan merokok ini tidak kalah dominan juga. Jadi rata-rata pasien-pasien yang merokok itu akan lebih besar potensinya untuk mengalami stroke. Kemudian yang kelima itu adalah faktor resiko diabetes. Pasien yang mengalami diabetes mellitus itu juga akan memiliki kecenderungan menderita stroke di kemudian hari jika dalam tanda kutip tidak kontrol teratur. Kemudian obesitas, kelebihan berat badan, berawal dari kesalahan pola hidup ya, pola hidup yang salah, pola makan yang tidak sehat, sehingga menimbulkan overweight ataupun obesitas. Nah, itu bisa menyebabkan salah satu faktor risiko mengalami stroke di kemudian hari. Yang terakhir, faktor risikonya adalah kurangnya aktivitas. Ini sering, kadang-kadang kita habis makan, udah mager ya, udah malas gerak, enaknya rebahan aja. Sebenarnya itu kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang salah. Di mana yang harus kita pahami bahwa seberapa banyak kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, misalnya kita habis makan nasi. Nah, harus ada kalori yang kita keluarkan juga dalam bentuk aktivitas ataupun olahraga. Jadi, kebiasaan yang kurang aktivitas atau kita kenal bisa mager ya, istilah
sekarang, anak-anak muda sekarang. Nah, itu tidak baik karena akan menyebabkan penumpukan kadar kolesterol ataupun lemak-lemak jahat di dalam tubuh sehingga mengganggu pada dinding pembuluh darah. Jadi lemak-lemak itu nantinya akan menempel di dinding pembuluh darah seperti pada gambar ini. Yang kuning-kuning ini adalah lemak yang menempel di dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih sempit, lubangnya itu menjadi kecil, aliran darah tidak lancar, sehingga terjadilah gejala-gejala stroke yang tadi saya utarakan di awal. Nah, jika sudah ada gejala, sudah ada faktor resiko, sudah terjadi nih stroke pada pasiennya. Bagaimana penanganan daruratnya? Nah, penanganannya di sini setelah kita jumpai tanda dan gejala, pasien harus segera kita bawa ke rumah sakit. Jadi segera kita hubungi rumah sakit dengan terlebih dahulu ada komunikasi ya. Jadi di sini saya gambarkan dengan ada gambar telepon ya. Jadi sebelum merujuk harus sudah ada komunikasi dengan rumah sakit yang akan kita rujuk. Tujuannya apa? Supaya pusat rujukan tadi itu sudah mempersiapkan untuk menyambut pasien stroke ini secara cepat sehingga penanganannya pun juga akan cepat dan tepat. Jadi rumah sakit rujukan stroke itu rumah sakit yang idealnya harus lengkap fasilitasnya, mulai dari fotonya. Biasa kita pakai CT scan ya teman-teman, kita nanti saya nampakkan gambarnya. Itu jadi harus lengkap rumah sakit yang jadi bukan kalau misalnya jauh aksesnya boleh ke puskesmas dulu yang dekat dengan rumah atau tempat tinggal kita, tapi dokter puskesmasnya itu setelah mendiagnosa, wah ini pasiennya stroke, harus segera menghubungi rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya untuk dilakukan pemeriksaan foto kepala atau CT scan sehingga dapat dilakukan penatalaksanaan stroke yang tepat. Nah, penanganan stroke ini harus berlangsung cepat dan tepat dalam durasi 4,5 sampai 6 jam. Jadi mulai dari terdiagnosa pasiennya ada gejala stroke sampai dia dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap, idealnya harus dalam rentang di bawah 4,5 jam. Kenapa? Karena sudah dilakukan penelitian bahwa sel-sel saraf itu akan semakin baik pemulihannya jika penanganan diberikan dalam periode tadi. Makanya kita kenal dengan periode emas. Jadi semakin cepat kita bawa ke rumah sakit, pusat rujukan, semakin banyak sel-sel saraf yang nantinya akan terselamatkan. Dan kemungkinan pasien untuk sembuh kembali normal seperti semula juga akan semakin besar. Nah, jadi itu durasinya 4,5 sampai 6 jam. Kemudian, apa yang dilakukan di rumah sakit ya? Di rumah sakit, seperti pada umumnya ya pasien distabilkan dulu, dipasangkan oksigen, dilakukan pengecekan tekanan darah ulang, dipasang infus secara ya kasusnya kegawat daruratan, jadi semuanya berlangsung cepat dan tepat ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan kadar gula darah, dan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang paling utama yaitu foto kepala atau kita kenal dengan istilah CT scan kepala. Ini gambar CT scan kepalanya. Jadi pasien ditidurkan, dibaringkan, dimasukkan dalam suatu alat seperti terowongan yang nantinya akan merekam atau memfoto bagian otak sehingga kita tahu, dokternya tahu nanti, oh ini pembuluh darah otak pasien mengalami penyumbatankah atau pecahkah dari dinding pembuluh darahnya. Nah, sebenarnya inti dari pembahasan kita malam ini juga nggak jauh dari pencegahannya. Jadi setelah tahu apa stroke, apa faktor resiko, bagaimana sih pencegahannya? Nah, pencegahannya itu teman-teman gampangnya kita ingat dengan istilah cerdik. C-E-R-D-I-K.
cerdik. C yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin. Jadi kita lakukan pengecekan secara rutin, faktor risiko, tekanan darah, gula darah secara berkala di puskesmas supaya faktor risiko terkontrol. Kemudian I-nya itu adalah enyahkan asap rokok. Jadi berhenti merokok. Kemudian R-nya itu adalah rajin aktivitas, dalam artian di sini berolahraga rutin. Yang disarankan itu seminggu 3 kali, yang idealnya dengan durasi 15 sampai 20 menit dan intensitas olahraga yang ringan sampai sedang. Jadi bukan olahraga yang berat ya. Misalnya yang ringan atau sedang itu seperti jogging, kemudian bersepeda, itu yang disarankan. Kemudian diet yang seimbang, diet D itu adalah diet yang seimbang. Diet yang seimbang di sini dalam artian kurangi yang kadar garamnya tinggi, kurangi yang kadar lemaknya tinggi, dan tingkatkan yang banyak omega 3 seperti ikan-ikanan, misalnya kayak ikan salmon, ikan tuna, sayur-sayuran, buah-buahan itu bagus karena mengandung banyak omega 3 sehingga penting dia untuk perbaikan atau fungsi sel saraf. Kemudian yang I itu adalah istirahat yang cukup. Idealnya itu 6 sampai 8 jam dalam sehari. Yang terakhir adalah K, kelola stres. Jadi stres itu sendiri ya teman-teman juga merupakan momok ya. Jadi bisa jadi faktor resiko untuk berbagai penyakit. Makanya pengelolaan stres yang baik, kemudian mindfulness ya, jadi semakin bagus tingkat seorang mengelola stres, maka semakin kecil pula dia untuk kemungkinan dia mengalami stroke di kemudian hari. Nah, mungkin ini sebagai penutup ya teman-teman, izin saya coba share, ada video singkat sekitar 3 menit untuk kita saksikan bersama. Apakah terlihat, teman-teman? Ya, kita mulai ya. Tidak terlihat videonya, Dok. Gimana, Mas? Tidak ada video yang diputar. Oh, tidak tampak ya? Izin dok, mungkin Windows-nya perlu diganti. Oh ya, sudah terlihat dok. Sudah ya. Jadi video ini menceritakan ya, tanda dan gejala stroke. Dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia untuk mengurangi kecacatan akibat stroke itu sendiri. Ini diceritakan dalam video ada seorang bapak-bapak ya, lagi di kafe ya, ini sepertinya. Sedang berjalan, tiba-tiba kehilangan keseimbangan ya. Jalannya sempoyongan, kemudian mata kabur, dan tiba-tiba tangannya terasa seperti kebas ya, dan tidak bisa diangkat. Berlangsung secara tiba-tiba saat dia sedang di kafe ya. Ada orang yang menemukan di tempat ya, langsung ada orang sekitarnya menolong, menghubungi rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan yang tepat. Mohon maaf, ini memang suaranya nggak ada ya, Dok, untuk akses Gimana? teman-teman tunanetra. Ini memang tidak ada suaranya ya, karena panitia bilang ada tunanetra yang menonton, ini suaranya nggak ada. Oh, ini tidak ada suara ya?
Iya dok, mungkin di share audio dulu dok, di option share screen-nya dok. Oh, Atau kalau tidak mungkin dokter bisa narasikan saja dok. tunggu. Share audio ya. Atau mungkin bisa panitia ada yang bisa bantu kali ya untuk share screen atau Oh gimana? ya, Karena ini video terakhir. ya dihentikan saja dok video share screen-nya. Dan Oh, ketika di share screen ulang ada option untuk share gimana? audio, Ya. dimatikan dulu share screen-nya dan ketika di share screen ulang ada option untuk share audio di kiri bawah dok seharusnya dok. Dan itu bisa dicentang dulu dok. Dan kemudian bisa Oh, di-share kembali dok. untuk gejala kebutaan sebagai gejala stroke itu tadi sudah sempat kita bahas ya, itu poin yang R ya, segera ke RS-nya. Yang R itu adalah rabun. Jadi rabun itu merupakan salah satu tanda dari stroke. Kenapa bisa ada hubungannya stroke dengan rabun? Karena seperti yang tadi sudah coba kita jabarkan, gejala stroke itu sangat berhubungan atau sangat bergantung pada lokasi pembuluh darah di otak yang mengalami gangguan. Jadi, seandainya nih pembuluh darah otak yang tersumbat atau pembuluh darah otak yang mengalami pecah, ya pecah misalnya atau tersumbat itu di area yang memperdarahi bola mata atau yang memperdarahi saraf mata, maka pasien tersebut akan mengalami gejala rabun. Apakah bisa sampai buta, dok? Bisa. Jadi semakin berat derajat kerusakan sel saraf di area tersebut, maka semakin berat pula gejala yang timbul. Jadi misalnya yang sel-sel saraf yang mati di area sel saraf matanya itu cukup berat, maka tidak menutup kemungkinan pasien tersebut juga akan bisa mengalami kebutaan. Makanya di situ sangat penting ya, stroke ini mengejar waktu ya. Jadi semakin cepat kita tahu tanda, semakin cepat kita berikan penanganan, maka sel-sel saraf yang mati tadi akan semakin cepat kita perbaiki atau kita obati. Seperti itu Mas Alex. Terima kasih. Oke, sip. Mungkin sudah dipahami ya sama Alexandra. Oke. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Silakan Mbak Okti. Sebentar. Antonius Widi. Jadi dari pertanyaannya dari Antonius Widi, dia bertanya, oh jadi tanganku itu sering terasa kesemutan. Apakah itu juga akan itu termasuk dari efek stroke itu? Jadi ketika saya bersih-bersih sambil pakai handphone, kemudian tidur, itu nggak terlalu terasa sih. Cuma lama-lama tuh muncul rasa kesemutan. Dan setiap mau olahraga itu 2-3 kali dalam 1 minggu. Apakah untuk olahraga 2-1 minggu itu udah cukup dok? Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup bagus ya pertanyaannya. Jadi, gejala kesemutan ya, tadi ada di poin kebas ya, yang kebas yang segera ke RS. Nah, kebas di sini bisa kita garis bawahi. Jadi, untuk gejala-gejala stroke itu harus bersifat mendadak dan cepat. Jadi, ketika keluhan itu timbul mendadak, berlangsung singkat dan cepat, itu maka kita bisa curiga kemungkinan ada gejala stroke nih pada diri saya. Tapi terkadang tidak dengan satu gejala saja. Jadi bukan hanya kebasnya yang dominan. Jadi biasanya kalau stroke itu kan kalau kita bilangnya kumpulan gejala. Jadi dia
tidak menonjol di salah satu gejala. Jadi misalnya ada kebas, pasti si pasiennya itu juga ada keluhan lain, misalnya keliengan, atau mungkin dia ada pusing di saat yang bersamaan, ataupun mungkin ya seperti lidahnya kayak tebal, kayak susah untuk digerakkan pada waktu yang bersamaan. Jadi berupa kumpulan gejala yang berlangsung secara mendadak dan cepat. Nah, di sini saya belum bisa pastikan karena mungkin ya kita nanti harus evaluasi lagi ya terhadap keluhan Mas ini tadi. Kebas. Jadi kebas itu sendiri kalau misalnya berlangsung sering, terutama saat misalnya habis bersih-bersih atau habis olahraga atau misalnya mungkin tadi ada ketimpa dalam posisi yang salah ya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan karena tidak lancarnya aliran darah. Jadi bukan masalah di otak, tapi lebih ke masalah di aliran darah di istilahnya di area-area tangan ataupun di area kaki, tergantung di daerah mana yang kita mengalami kesemutan. Sedangkan stroke itu memang khas dia terbatas, gangguannya ada di otak. Namun gejalanya dirasakan di bagian tubuh yang lain. Sedangkan kebas, misalnya tadi seperti yang ditanyakan, misalnya kebas terbatas di tangan, terutama setelah saat aktivitas, atau memang khas setelah melakukan aktivitas tertentu, ataupun mungkin setelah berolahraga berat, itu sering muncul kebas, itu belum bisa kita pastikan stroke, tapi kecurigaan besar saya itu lebih ke karena aliran darahnya tidak lancar. Jadi atau mungkin bisa dikontrol lagi nanti Mas, misalnya apakah ada riwayat penyakit yang lain, misalnya seperti darah manis atau DM, diabetes mellitus. Karena pasien-pasien dengan ada faktor risiko diabetes sering ada gejala-gejala yang sering muncul berulang itu kebas-kebas. Jadi karena aliran darah di area tangan ataupun kakinya tuh nggak lancar. Untuk penanganannya bisa kita bantu dengan biasanya pasien-pasien dengan keluhan yang seperti itu dan sering berulang-ulang, kita kasihnya vitamin B kompleks. Biasanya itu cukup membantu mengurangi gejala kebas-kebasnya tadi. Jadi seperti itu ya, kita nggak bisa pastikan itu stroke selama kita belum memastikan bahwa itu penyebabnya adalah di otak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, bagaimana kalau untuk KWD-nya sudah dipahami atau belum ya? Kalau mungkin sudah, kita bisa lanjut ya. Atau mungkin ada yang mau langsung bertanya? Kak Lia bisa silakan. Nah, Oke, selamat malam. Nama saya Lia. Saya mau bertanya. Saya sering mendengar ada orang kalau yang sakit stroke, terus kemudian dia menjadi sakit parah, terus ketika mau dibawa ke rumah sakit dan diberi obat-obat, tapi sulit sembuh. Nah, sebelum kita terkena stroke itu ada pantangan atau apa yang baik kita makan nggak biar mencegah stroke itu? Baik, terima kasih Mbak Lia. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi tantangan ya, dalam hal ini mungkin lebih ke makanan, mungkin yang lebih gampang. Sering pasien juga nanyakan tuh kok di tempat praktek, apa aja dok yang harus saya makan atau saya pantang supaya tidak beresiko terjadi stroke. Nah, intinya adalah makanan yang mengandung gizi yang seimbang. Di sini tadi saya sudah contohkan salah satunya makanan yang mengandung banyak omega 3. Misalnya seperti dari golongan ikan-ikan, ikan salmon, ikan tuna, kemudian buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C,
sayur-sayuran segar yang mengandung banyak vitamin C dan antioksidan. Kemudian untuk karbohidrat itu sendiri bisa dari nasi, jagung, kemudian oatmeal itu juga bisa bagus. Kemudian yang pastinya itu karbohidrat itu yang harus istilahnya ya, mungkin ini saya pakai istilahnya sedikit, istilahnya polisakarida seperti nasi tadi, jagung, oatmeal. Sedangkan yang mengandung gula murni, misalnya seperti sirup, terus yang manisan-manisan murni itu sebaiknya dikurangi. Sama seperti pantangan pada orang-orang yang sudah ada riwayat penyakit diabetes. Nah, jadi memang harus seimbang. Kemudian yang tinggi garam, Mbak Lia. Jadi yang banyak kadar garamnya itu juga harus dikurangi. Tinggi lemak itu juga harus dikurangi. Nah, lemak yang baik itu biasanya saya sering sarankan ke pasien yang dari kacang-kacangan aja, misalnya kayak kedelai, terus ya kacang almond, pokoknya yang dari biji-bijian lah. Kemudian buah-buahan yang paling bagus itu yang sering kita dokter saraf sarankan ke pasien yang bagus untuk sel-sel saraf adalah buah apel. Jadi apel itu paling tinggi atau kaya antioksidan sekaligus sangat berperan dalam perbaikan sel-sel saraf. Mana tahu nih teman-teman selama ini ada keluhan kebas-kebas ya tadi ya, ataupun apa ya, sering misalnya kok duduk lama kayak kebas lah gitu ya, itu bisa. Jadi untuk menghilangi gangguan-gangguan kebas-kebas ringan seperti itu, bisa kita bantu dengan menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Mungkin itu tadi pencegahan dari sisi menjaga pola makan, Mbak Lia. Selebihnya tadi ya olahraga bisa idealnya 3 kali dalam seminggu, tapi kalau memang nggak terkejar 2 kali juga boleh. Durasinya 150 menit, intinya 150 menit dalam seminggu, terserah apa boleh 3 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Aku mau masih tanya lagi sih, kalau udah jadi istilahnya sudah ini ya, sudah kena stroke, terus harus selalu rutin minum obat ya. Dan apakah bisa kalau dari obat luar gitu, misalnya nggak dari resep dokter gitu, atau bisa minum obat luar sama obat dari rumah sakit, terus diselingin gitu, bisa nggak dok? Jadi untuk pengobatan memang itu sering juga saya jumpai ada pasien yang bertanya, dok, kalau kita udah didiagnosa stroke, apakah minum obatnya harus seumur hidup? Jadi itu tidak benar ya. Jadi intinya pengobatan stroke itu harus terkontrol. Misalnya kita baru didiagnosa dalam sebulan terakhir ini, itu masih kita evaluasi dalam 3 bulan ke depan. Seandainya semua faktor resiko terkontrol, dalam artian nanti kan kita jadwalkan pasiennya cek darah berkala, kita cek ulang kolesterolnya, apakah sudah normal, tensinya sudah terkontrol atau tidak, maka obat-obatan untuk stroke-nya bisa kita turunkan dosis atau bahkan kita lepas, jadi dalam artian bisa kita stop. Namun, jika pasien stroke tersebut sudah mempunyai faktor resiko sebelumnya seperti darah tinggi atau diabetes, nah yang harus kita ketahui juga bahwa diabetes dan darah tinggi itu adalah penyakit ataupun faktor resiko yang harus selalu terkontrol. Jadi tidak ada istilah saya sudah sembuh dari hipertensi, saya sudah sembuh dari diabetes ya dalam tanda kutip ya teman-teman. Namun istilah yang benar atau yang tepat adalah saya sudah terkontrol dengan hipertensi saya sudah terkontrol dengan gula darah saya. Nah, terkontrol di sini artinya kita masih dalam pengobatan, namun dengan penyesuaian dosis dari dokter. Karena tidak menutup kemungkinan jika menghentikan obat-obat darah tinggi ataupun obat-obat diabetes tanpa
evaluasi dari dokter itu bisa menyebabkan tekanan darah ataupun gula yang tadi sebelumnya sudah terkontrol dengan obat-obatan akan kembali naik atau tensinya akan kembali tinggi di waktu yang tidak terduga. Nah, itu sering sekali memang kejadian pada pasien-pasien yang mengalami stroke. Setelah kita evaluasi, ternyata tidak rutin atau tidak patuh minum obat-obat darah tinggi maupun obat DM-nya. Namun untuk obat di luar rumah sakit ya, Mbak Lia, misalnya obat-obat suplemen atau pendukung itu memang tidak ada batasan. Yang perlu harus kita ketahui memang obat-obat faktor risiko tadi yang harus selalu kita jaga. Obat darah tinggi, obat DM, atau jika kita memang selalu asal diperiksa kolesterol kita tinggi, berarti obat kolesterolnya juga harus selalu terkontrol. Selebihnya suplemen-suplemen seperti omega 3, ataupun suplemen-suplemen vitamin yang lain itu boleh dikonsumsi bebas asal diberikan jeda waktu dengan obat-obatan yang lainnya sekitar 10 atau 15 menit. Jadi misalnya Mbak Lia ada obat sendiri yang mau diminum di luar resep dokter, selalu berikan jeda 10 sampai 15 menit dari obat yang telah dokter resepkan tadi. Seperti itu. Oh, begitu. Baik, terima kasih. Saya sudah memahami. Baik, sudah jelas sekarang, Dok. Terima kasih. Ya, Oke, baik. Dari MC sekarang terakhir pertanyaan dari satu orang dari Rahid. Bentar. Rahadito. Rahadityo bertanya, kalau penyakit stroke parah memang tidak bisa disembuhkan ya? Lalu apa yang harus dilakukan ketika penyakit stroke parah? Baik, saya coba akan menjawab dari Mas Radityo ya. Nah, sebenarnya untuk stroke itu sendiri tidak ada tingkatan ya, ini stroke ringan, sedang, atau parah sebenarnya. Bahwa semua pasien ataupun orang yang sudah terdiagnosa stroke itu pada dasarnya sudah mengalami kerusakan sel otak. Tergantung dari cepat atau tidaknya penanganan yang diberikan untuk mencegah untuk memperbaiki penyembuhan yang lebih cepat. Jadi tidak ada, sering kan kita dengar istilah saya stroke ringan, saya stroke sedang, atau stroke berat. Sebenarnya itu tidak ada, bahwa seseorang yang sudah terdiagnosa stroke itu bahwa dia berarti sudah mengalami kerusakan dari sel sarafnya. Nah, jika stroke sudah terjadi dan sudah misalnya sudah divonis parah di sini dalam artian mungkin ya, coba saya imajinasikan mungkin ya sudah tidak bisa bergerak sama sekali atau hanya bisa terbaring saja, tidak dapat melakukan aktivitas fisik apapun. Nah, itu apakah bisa disembuhkan? Mungkin untuk angka penyembuhannya juga akan semakin kecil ya, Mas Dityo. Jadi semakin cepat penanganan, semakin besar kemungkinan pulih normal seperti sebelumnya. Jadi jika kondisi pasien sudah pada tahap ya kita bilang stadium akhir lah, dalam artian dia cuma hanya bisa berbaring saja, bahkan semuanya aktivitas sehari-hari harus dibantu keluarga, maka itu memang sangat kecil kemungkinan untuk kembali normal seperti sedia kala. Karena sel saraf itu seperti yang saya jelaskan tadi, ketika mengalami kerusakan, maka perbaikannya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanya mendiagnosa ataupun mendeteksi kelainan penyakit saraf semakin cepat akan semakin baik untuk pengobatannya. Nah, apa yang harus dilakukan jika kita sudah divonis, wah ini sudah parah, misalnya gitu kan? Ya, kita bilangnya paliatif. Jadi paliatif itu mencegah infeksi. Jadi misalnya pasiennya hanya bisa terbaring, kita cegah supaya
tidak luka bagian belakangnya karena berbaring lama, atau kita kenal dengan dekubitus. Jadi harus ada support system ya. Keluarga harus bantu miring kiri, miring kanan supaya nggak luka bagian belakangnya. Terus harus lihat asupan makanannya, apakah dia berpotensi tersedak, karena nanti kalau salah pemberian makanan, saya terlalu cair atau terlalu padat, pasiennya bisa tersedak, terus masuk ke paru-paru, infeksi paru, pasiennya bisa demam. Jadi pasiennya jadinya lebih parah bukan karena stroke-nya, tapi karena infeksi parunya. Jadi ya pasien-pasien dengan stroke dengan kondisi yang sudah parah, dalam artian tadi, ya kita penanganannya lebih ke penanganan komplikasi lain yang mungkin bisa ikut serta ya dalam kondisi stroke itu. Selebihnya itu. Namun mungkin sedikit ini ya, saat ini kita dari bagian saraf memang sedang mengembangkan adanya terapi sel punca istilahnya. Jadi mengambil sel dari bagian tubuh sendiri, tubuh yang sehat, untuk di cloning dengan harapan supaya sel-sel saraf yang sudah rusak tadi bisa diperbaiki. Namun ini memang kalau di luar negeri sudah banyak dikerjakan dan angka keberhasilannya sudah cukup tinggi. Kalau kita di Indonesia yang sudah jalan itu di Rumah Sakit Cipto di Jakarta itu sudah mulai jalan. Memang untuk biayanya memang relatif besar karena ini masih pengobatan baru dan membutuhkan sangat banyak sumber daya ya. Namun yang perlu saya gambarkan di sini bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan dengan semakin berkembangnya pengetahuan stroke-stroke yang sudah stadium parah tadi bisa kita ya setidaknya kita perbaiki menjadi lebih baiknya walaupun tidak mendekati normal seperti sebelumnya. Minimal pasiennya bisa mandiri tanpa ada harus membutuhkan bantuan penuh dari keluarganya. Baik, Rahadityo, apakah sudah memahami? Baik ya, saya harapkan sudah bisa memahami ya. Oke, hari ini mungkin pertanyaan sudah cukup ya. Saya ingin menutup acara hari ini karena sudah molor. Tapi sebelum menutup, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang ingin berfoto bersama, silakan untuk membuka kamera. Boleh panitia bisa membantu untuk melakukan foto bersama? Baik, Cece yang membantu. Aku yang pertama ya. 1, 2, 3. Tahan dulu. Bentar ya. Tahan dulu. Oke, next. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, baik.